Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode training lagi ini ya. Kita lanjut ya dengan latihan-latihan zona 2 ya. Terakhir kalau misalnya Anda menonton episode yang hajar habis Elite Suituku berzona 2 yaitu ya di situ kan saya latihan zona 2 tapi variasi. Artinya variasi itu Anda melakukan zona 2 di heart rate 135 ke bawah ya. Tapi konstan. Nah, kalau Anda jalan konstan selama 90 menit itu kan sangat membosankan ya. Jadi Anda konstan begitu. Itu membosankan sekali ya. Mungkin 30 menit pertama sih Anda bisa tahan. Lanjut dari itu Anda sudah mulai merasa tidak nyaman ya. Ya itu wajar karena Anda duduk diam terus di atas saddle ya. Kalau di training angin aja nggak meniup, tidak ada angin, tidak ada pandangan yang indah kiri kanan ya. Anda tidak bisa bergerak ya kan, nggak mungkin ya. Jadi Anda terpaku di situ dan bokong Anda itu sudah merasa tidak nyaman gitu. Serasa Anda akan pingin turun gitu loh, turun dari sepeda di menit-menit misalnya menjelang menit 40, 45, 50, padahal Anda masih ada 30 menit lebih untuk mengakhirinya ya. Nah ini zone 2 variasi itu ya, saya beri variasi di mana? Di menit-menit yang saya rasa perlu. Misalnya di dalam 90 menit itu misalnya saya bagi per 5 menit, per 5. Kalau 60 menit kan berarti 12 set. Kalau 90 menit berarti 18 set kali 5 menit. Bayangkan. Nah, di dalam 5 menit itu saya bagi lagi misalnya ya. Waktu itu saya bagi lagi dengan 3 menit 95 rpm, 2 menit 110 rpm. Itu yang di zona 2 ria video terakhir. Nah, di video kali ini saya beranjak gitu ya. Otomatis latihan Anda akan beranjak terus ya. Dari minggu ke minggu ya kan, saya latihannya setiap hari Selasa ya. Nah, Selasa kemarin, minggu lalu saya berarti itu ya. Zona 2 variasi lain ya. Saya beri istilah saya sendiri ya, variasi lain. Variasi apa? Yaitu 2 menit di 95 100 rpm, 3 menit di atas 100 rpm, 100 sampai 105 atau 110 rpm. Berarti nambah 1 menit intensitas kan. Ingat, tadinya 3 menit, 2 menit, 3 menit 95, 2 menit 100 di atas 100. Sekarang diganti 2 menitnya 95, 3 menitnya di atas 100. Berarti kan intensitasnya makin tinggi ya. Tapi masih di dalam di dalam payung zona 2 ya. Zona 2 90 menit saya lakukan itu. Oke, nah gimana hasilnya? Ya seperti ini. Saya memulai dulu dengan nyantai 2 menit di cadence sekitar 95-an ya. Dan kemudian waktu sampai di menit ketiga saya ganjar ya. Saya ganjar di RPM di atas 110. Nah, otomatis kan heart rate saya akan naik 3 menit. Nah, saya usahakan
untuk tidak menghiraukan heart rate saya dulu ya, biarin naik seberapa tinggi pun biarkan, karena nanti toh di average ya. Jadi kalau heart rate Anda naik di dalam set itu misalnya per 5 per 5 per 5, biarkan, karena nanti di set yang rest yaitu 2 menit itu kan rest kan, jadi intensitasnya kan merendah di 95 rpm, itu harapannya heart rate Anda akan juga mulai menurun ya. Kenapa sih saya kok akhir-akhir ini berlatih zona 2 terus ya? Oke. Nah, karena saya merasa bahwa memang saya rasakan latihan ini membawa hasil yang luar biasa dahsyat ya, luar biasa. Jadi saya sudah berlatih zona 2 ini 3 minggu berturut-turut, 3 minggu. Awalnya yang zona 2 biasa, terus zona 2 variasi, terus zona 2 lagi ya. Minggu lalu saya ke Surabaya Jogja 330 km. Saya terapkan high RPM itu, saya terapkan ya, saya terapkan apa yang saya latih itu, saya terapkan. Ternyata benar, masuk Jogja dan sampai tujuan di hotel saya merasa kayak fresh begitu ya, kayak enggak berpaya-paya, enggak beranu ya. Mungkin saya berada di lingkungan teman-teman yang sama-sama kuatnya, bahkan mereka lebih kuat dari saya ya. Tapi apapun ya, apapun, saya sangat terbantu dengan latihan ini. Makanya kalau misalnya Anda menonton video saya, jangan hanya ada ditonton, terapkan ya, terapkan. Menunya sudah saya beri loh ya, Anda terapkan. Kalau Anda tidak bisa menerapkan 90 menit nggak apa-apa, coba aja dulu 30 menit, nanjak ke 35 menit, nanjak ke 40 menit ya, kemudian naik. Saya juga awalnya ya juga tidak mungkin langsung 90 menit, saya 1 jam dulu ya, 90 menit ya. Kalau ditanya apa latihan saya selanjutnya, tetap di zone 2, tapi intensitasnya akan lebih saya tambah lagi gitu. Intensitas lebih apa? Kalau bisa semua 100 rpm ke atas gitu. Dari menit ke 0 sampai ke 5 ya, ya tentunya ada variasi-variasi, plus intensitasnya akan tinggi ya. Ikuti aja terus latihan-latihan saya ya, itu akan sangat bermanfaat untuk Anda ya. Video latihan ini mungkin kalau 30 menit itu terlalu panjang, karena apa? Repetition ya, karena reps kan, repetition kan. Setiap 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit kali kan sampai 90 menit. Anda tidak perlu menonton sampai 90 menit, bahkan nanti video saya ini mungkin saya bikin hanya 20 menit aja cukup ya. Tapi yang penting itu terapkan, Anda terapkan gitu. Bisakah ini diterapkan di jalan? Bisa, tapi saya anjurkan jangan 100 rpm ya, 80 rpm aja, 80 ya, 80 rpm kalau di jalan itu lumayan loh, sudah lumayan cepat gitu. Ya, kalau di jalan raya misalnya Anda bisa terapkan misalnya untuk minimum 30 km, jadi Anda berjalan 1 jam ya. Kalau 1 jam di jalan kan Anda tidak akan merasakan ya. Jadi bagi Anda misalnya ada yang tanya, oh saya kepala 6 dan tidak ada alasan ya. Anda latihan mulai pelan-pelan dulu, tidak apa-apa, tapi latihan rutin, nanti rasakan manfaatnya di hari-hari kemudian ya. Karena ini dahsyat sekali, ini saya rasakan ya. Dan ingat loh ya, sekarang ini di dunia persepedaan, sepeda balap lagi ada gonjang-ganjing. Kenapa kok Tadej Pogacar ini menang terus? Rahasianya apa? Sampai mereka itu curiga, doping kah? Ini kah ya. Simple ya,
Walaupun expert itu mencurigai bahwa dulu waktu Pogacar mulai berada di mulai terjun profesional, kok gak hebat ya, tapi kok sejak pindah ke UAE kok hebat ya. Nah, dulu Pogacar nggak pernah menang padahal lebih muda. Nah sekarang setelah pindah ke UAE kok tambah hebat ya gitu. Apa rahasianya? Apakah ada ya kita tahu sendiri UAE itu kan duitnya nggak terbatas ya, mereka bisa riset termasuk untuk latihan mereka riset semua terus ya. Di Arab aja onta aja dilatih kok, ada training centernya untuk onta, balapan onta, di mana onta itu dicelupin di mana itu, di kolam renang, dan onta itu disuruh jalan lari cepat. Lah apanya ontanya nggak juara kalau gitu, kalau misalnya dia sudah mentas. Nah itulah demikian. Nah, onta aja dilatih, apalagi orang kayak Pogacar ya. Melatih onta itu susah, nggak bisa bahasa, kamu nggak bisa ngomong sama ontanya ya. Melatih Pogacar bisa komunikasi ya. Temannya Pogacar aja mengakui sejak saya gabung dengan UAE, kontrak sama UAE, saya lihat sendiri latihannya Pogacar itu saya juga ikutan jadi naik, saya juga ikutan jadi kuat. Orang kuat ketemu orang kuat, iron sharpens iron begitu. Jadi nggak usah sinis lah ya, kita nggak usah sinis, nggak usah ragu, nggak usah apa. Kita harus cari tahu kenapa orang itu sukses supaya kita bisa belajar darinya ya. Saya coba pelan-pelan terapkan ya. Terus ada juga itu Johan Brunel mengatakan, Johan Brunel itu adalah manajernya Lance Armstrong yang membawa dia 7 kali juara Tour de France. Tentunya sportif director seperti Johan Brunel tahu seluk-beluknya ya. Kemudian dia pelajari si Tadej Pogacar ini, ternyata Tadej Pogacar ini RPM-nya tinggi sekali ya. Dia bisa RPM average 96 sepanjang balapan, mulai dari titik start 0 sampai selesai. Gila ndak? Itu waktu saya terapkan di Surabaya Jogja nggak bisa loh guys. Karena apa? Ya memang nggak bisa karena terbentur macet ya, terbentur ini, terbentur itu, terbentur hujan. Ya mana bisa saya HRPM di hujan-hujan, bisa jatuh saya ya kan. Terus terbentur malam ya kan, perjalanan malam pakai lampu ini kadang mungkin ada 100 RPM gendong. Bahaya ya, nggak bisa. Tapi Pogacar bisa waktu semua balapannya dia, rata-rata dia RPM di atas 95 dari start sampai finish ya. Jadi dia bilang begitu. Apakah mungkin rahasianya itu ada di 95 RPM untuk average-nya dia itu? Jarang ada yang bisa. Yang bisa begitu katanya Remco Evenepoel. Ya sebenarnya Evenepoel itu bagus ya, bisa menyaingi Pogacar. Cuman mungkin Pogacar lebih unggul di tanjakan yang tinggi-tinggi ya itu. Tapi ya kita mana tahu ya. Yang penting tahun depan apakah Remco ini tetap berada di ya, tempatnya itu atau pindah ke Bora Hansgrohe, Bora Red Bull itu. Red Bull Bora mau membelinya. Tapi anyway kita wait and see ya. Jadi rahasia seperti itulah yang kita coba dengar-dengar, baca-baca gitu ya. Akhirnya kita menjadi tahu, coba sih tak terapno sih ya. Kita nggak akan bisa menerapkan 100% latihannya Pogacar, gila. Tapi paling enggak ya, masa 10%-nya saya petik aja, saya nggak bisa menikmati hasilnya ya. Ya Pogacar itu kalau latihan zona 2 itu 5 jam. Zona 2 di RPM 95 itu 5 jam. Saya aja 90 menit. Duh, serasa kayak ya apa gitu. Padahal itu zona 2 ya. Zona 2 memang awalnya kelihatan, awalnya detik-detik awal, menit-menit awal
memang ringan, Anda sepelekan. Gampang, coba jalanin. Lewat 1 jam gimana? Sudah mulai fatigue, sudah mulai gini. Padahal Anda tetap, heart rate Anda itu enggak naik jedok kayak merah, di zona merah, enggak. Tapi badan Anda, otot-otot Anda semua kembang. Terus habis itu apa? Ya, gobios. Ya, puasa 2 botol saya habis. 1,5 liter loh itu, 1 botol 700 ml. Tuh lihat itu di video ini. Saya sudah siapin 2 botol. Ya. Begitu dahsyatnya latihan ini. Saya benar-benar merasakan ya improvement yang ya di usia saya yang kepala 5 ini. Saya masih bisa tampil bagus, ya, prima gitu. Saya bangga sekali ya. Saya senang sekali dengan latihan ini. Ya, ini yang saya harap teruskan. Anda tonton video ini mulai dari detik 0 sampai selesai. Ya, saya tahu nonton ini bosen, tapi dengan saya tambahi dengan omongan ini, Anda mungkin bisa dengar. Oh ya, sebetulnya video-video saya di ini sebetulnya semua adalah video pendidikan yang sebetulnya memberi Anda nilai plus. Ya, sama sekali tidak ada yang merugikan Anda. Jadi Anda benar-benar baik-baik. Ya, tentunya like and subscribe karena itu sangat membantu saya. Ya, like and subscribe karena video ini semua itu mandiri. Saya keluar biaya-biaya semua sendiri. Ya, suatu saat nanti saya akan membuat membership. Ya, dimana Anda bisa join ya dengan sedikit, misalnya sedikit iuran begitu, tapi ya nanti saya pikirkan bagaimana ya pokoknya tidak merugikan Anda, tapi Anda akan mendapat nilai plusnya terus menerus ya. Itu karena semua ini saya juga butuh kamera DSLR, soalnya kamera saya itu sudah terlalu lama ya, dan istilahnya panas begitu loh kalau untuk membuat video yang durasinya di atas 20 menit itu ya kan. Nah, kembali ke latihan ini ya, fokus, komitmen, fokus, disiplin ya, alokasikan waktu seminggu berapa kali, alokasikan itu saya nggak tahu, itu masalah scheduling Anda ya. Kalau saya sih Selasa pagi ya, jam 7.30 saya mulai setup semuanya. Trainer saya Elitis Suto, dan ya saya bersyukur Elitis Suto saya ini berjalan dengan lancar, semua baik adanya, berjalan dengan baik ya, tidak ada halangan apa-apa ya, syukur, karena memang masih baru ya, belum 6 bulan ya. Dan saya rasa kok barang ini bagus ya, barang ini memang bagus ya, Anda bisa mendapatkannya di link yang saya sudah sediakan atau dimanapun ya. Oke. Nah, rencana saya apa ke depan, misalnya minggu depan, kalau misalnya hari Selasa saya training lagi ya, back to zona 2 lagi, tapi otomatis dengan intensitas yang naik. Sudah jangan tanya saya VO2 max saya berapa, saya berapa, FTP saya berapa. Saya tidak mempedulikan itu. Yang penting saya latihan dan saya nikmati hasilnya. Hasil latihan tidak pernah bohong ya. Hasil latihan pasti Anda nikmati dengan Anda bisa bersepeda lebih enjoy, lebih jauh, lebih kuat, dan tiba di tempat tujuan dengan lebih segar, tidak penat-penat begitu ya. Dan besoknya Anda bisa recovery lebih cepat pulih gitu ya. Jadi Anda tidak perlu
pakai doping-doping, gel-gel dan segalanya cukup kurma. Cukup dengan kurma saja Anda bisa melakukan itu ya. Saya rasa saya tidak perlu memperpanjang ya, Anda bisa lihat hasilnya dan macam-macam ya. 25 menit saja cukup karena video ini adalah video repetition. Kalau Anda mau ada pertanyaan apa-apa silakan ya, silakan komen, silakan like, silakan subscribe. Salam, terima kasih, sampai jumpa di video training selanjutnya.